Masa sekolah adalah masa-masa yang tepat untuk kita memulai pondasi, menentukan arah hidup kita akan kita pilih seperti apa, dan untuk menyicil tujuan jangka panjang yang semoga dengan kita lebih awal menyadarinya, itu akan mempermudah kita untuk perjalanan selanjutnya. Karena dengan begitu, waktu luang yang kita punya juga bisa kita maksimalkan sedikit demi sedikit. Aku merangkum beberapa hal yang dirasa penting untuk kita lakukan atau kita hindari di masa sekolah. Di antaranya, yang pertama yaitu menjadi diri sendiri. Mengapa menjadi diri sendiri itu sangat penting? Karena di masa sekolah, kita itu cenderung ikut-ikutan bersama teman kita. Apa yang teman kita lakukan, cenderung kita juga ingin melakukannya. Pada masa sekolah, sulit sekali untuk kita langsung menyadari bahwa apa yang kita ikuti itu baik atau tidak. Maka dari itu, saat kita akan mulai melakukan sesuatu, jika sesuatu hal itu dirasa baik, tidak berdampak buruk pada dirimu, tidak merugikan siapapun, dan bahkan tidak merugikan orang lain, maka kamu bisa mencobanya. Asalkan hal itu adalah hal yang baik. Apabila hal itu adalah hal yang buruk, kamu bisa menahan diri untuk tidak melanjutkan dan memilih pilihan yang baik yang bisa kamu tekuni untuk bisa kamu maksimalkan. Kemudian yang kedua yaitu maksimalkan potensi. Saat masa sekolah, banyak sekali hal yang bisa kita coba, mulai dari hal-hal yang kita senangi. Apabila kita senang menulis, maka mulailah menulis. Menulis apapun, menulis isi pikiranmu, menulis isi hatimu. Apabila kamu senang membaca, maka membacalah. Dan hal apapun itu, selagi hal itu baik. Karena dengan begitu, waktu luang yang kita punya bisa kita maksimalkan dengan baik. Dan kita bisa memulai pondasi sejak awal. Tidak apa-apa apabila itu tidak langsung terlihat seperti cocok di kita. Asalkan kita memilih hal-hal yang baik, yang tentunya tidak merugikan kita di masa yang akan datang. Kadang kita belum melihat dampak dari apa yang kita pilih di masa sekarang. Maka, cobalah memilih apa yang kamu senangi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu, jangan dulu cinta-cintaan. Kenapa? Karena cinta-cintaan di masa sekolah cenderung hanya karena rasa penasaran, di mana kita merasa bahwa saat kita mempunyai seseorang yang mencintai kita, kita merasa bahwa kita menjadi lebih bersemangat sekolah, padahal pada kenyataannya itu hanya membuang-buang waktu saja. Karena di masa sekolah cenderung kita itu sibuk dengan perasaan kita. Jadi bukannya kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi kita malah sibuk dengan perasaan kita. Kita mencoba untuk menyenangkan seseorang yang kita anggap pasangan itu. Kita berusaha menjadi apa yang dia mau, dan itu sangat melelahkan. Terlebih, seseorang yang kita anggap mencintai kita itu juga sama-sama belum menemukan pondasi untuk dirinya. Dia juga masih bingung menentukan arah hidupnya akan seperti apa. Maka dari itu, pilihlah dirimu sendiri, karena jika bukan kamu yang memilih dirimu, siapa lagi gitu. Kemudian yang keempat, jangan normalisasi bully dan pelecehan. Ketahuilah teman-teman bahwa apa yang kita lakukan sekarang akan kita tuai di masa yang akan datang. Maka jadilah sebaik-baik dirimu sendiri. Tidak harus sempurna 100%, tapi kamu bisa memulai dengan tidak ikut andil dalam merendahkan orang lain, juga mengganggu orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Apabila kamu melihat hal itu, maka kamu jangan ikut serta dalam hal itu. Dan bila kamu bisa mencegah, maka cegahlah. Dan apabila seseorang memerlukan bantuan, maka bantulah. Terutama di masa sekolah, ada guru BK yang kita bisa konseling terhadap guru tersebut. Dan yang terakhir adalah menabung. Jika aku bisa mengulang waktu, rasanya ingin sekali menabung. Karena menabung di masa sekolah merupakan momentum yang sangat baik untuk kita belajar mengatur keuangan kita. Menabung tidak harus banyak gitu, dan tidak harus semuanya. Apabila ada sisa uang jajan, menabung sebagian yang bisa kamu lakukan. Karena dengan begitu, dengan penumpukan-penumpukan yang
kamu lakukan di masa sekolah, itu akan bisa menghasilkan uang gitu, yang nantinya bisa kamu pakai setelah masa sekolah selesai, dan itu sangat membantu sekali. Dan itu saja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, selalu dimudahkan, dan lancar segala urusannya. Jangan lupa untuk berbahagia dan nikmati hari-harimu.